Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Dewi Rahmawati dengan NPM 2369031. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai analisis kualitas dan penerapan standar produksi pada lateks karet atau Hevea brasiliensis. Untuk latar belakang dari karet, karet alam yang berasal dari tanaman Hevea brasiliensis merupakan salah satu komoditas penting di dunia karena digunakan secara luas dalam berbagai industri seperti kesehatan dan otomotif, terutama karena sifat elastisitasnya yang tinggi. Kualitas lateks karet sangat menentukan nilai ekonomis produk, sehingga diperlukan pengelolaan produksi yang baik mulai dari proses budidaya hingga panen. Dalam upaya meningkatkan kualitas dan produktivitas, penerapan standar seperti Good Agricultural Practices atau GAP dan Good Manufacturing Practices atau GMP menjadi sangat penting untuk menjaga mutu lateks serta keberlanjutan produksi. Selain itu, teknik penyadapan dan pengelolaan tanaman yang tidak tepat dapat menyebabkan penurunan produksi serta kerusakan fisiologis pada tanaman karet. Oleh karena itu, diperlukan kajian mengenai kualitas dan penerapan standar produksi pada lateks karet. Untuk tujuannya, yang pertama ada untuk menganalisis kualitas lateks karet serta mengevaluasi penerapan standar produksi seperti GAP dan GMP dalam meningkatkan mutu dan produktivitas karet. Yang kedua ada untuk mengetahui pengaruh teknik penyadapan dan pengelolaan tanaman terhadap hasil produksi dan kualitas lateks. Adapun manfaatnya yaitu memberikan manfaat bagi industri perkebunan karet dalam meningkatkan kualitas dan produktivitas lateks, bagi pemerintah sebagai bahan evaluasi dalam pengembangan kebijakan pertanian berkelanjutan, serta bagi petani dalam menerapkan teknik budidaya dan panen yang lebih baik. Selain itu, penelitian ini juga bermanfaat bagi akademisi sebagai referensi dalam pengembangan ilmu di bidang perkebunan dan teknologi hasil karet. Kemudian untuk metodenya, metode yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan eksperimental dengan penggunaan beberapa klon karet seperti GT1, RRIC 100, dan BPM 24 untuk menganalisis pengaruh teknik penyadapan terhadap produksi lateks. Selain itu juga digunakan metode observasi dan analisis sistem produksi untuk mengevaluasi penerapan GAP dan GMP pada proses budidaya dan pengelolaan lateks. Data yang diperoleh kemudian dianalisis untuk mengetahui hubungan antara teknik produksi dan kualitas lateks yang dihasilkan. Pembahasan yang pertama ada kualitas lateks karet. Kualitas lateks karet dipengaruhi oleh kandungan karet kering, kadar asam lemak volatil, serta tingkat kebersihan dari kontaminan yang dapat menurunkan mutu produk. Lateks juga berkualitas tinggi harus memenuhi standar tertentu agar dapat digunakan sebagai bahan baku industri dengan nilai ekonomi tinggi. Yang kedua ada teknik penyadapan dan produksi. Teknik penyadapan merupakan faktor penting yang mempengaruhi produksi lateks. Pengurangan frekuensi penyadapan yang diimbangi dengan stimulasi hormon terbukti dapat meningkatkan produksi tanpa merusak kondisi tanaman. Sebaliknya, jika penyadapan berlebihan dapat menyebabkan gangguan fisiologis serta kekeringan panel sadap dan penurunan produktivitas. Yang ketiga ada penerapan GAP dan GMP dalam budidaya karet dan GMP pada pengelolaan lateks berperan penting dalam meningkatkan kualitas dan efisiensi produksi. Praktek ini membantu mengurangi limbah, meningkatkan produktivitas, serta menjaga kualitas lateks agar sesuai dengan standar industri. Yang keempat, ada faktor yang mempengaruhi kualitas. Kualitas lateks dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti kondisi lingkungan, teknik budidaya, frekuensi penyadapan, serta sistem pengelolaan pasca panen.
Selain itu juga penerapan standar produksi yang baik berperan dalam menjaga konsistensi kualitas produk. Yang kelima ada genotipe dan produksi lateks. Kualitas dan produktivitas lateks juga sangat dipengaruhi oleh faktor genetik, terutama perbedaan genotip tanaman karet. Penelitian menunjukkan bahwa setiap genotip memiliki karakter pertumbuhan dan potensi hasil tinggi dibandingkan genotip lainnya. Selain itu, berbagai karakter kuantitatif seperti lilit batang, ketebalan kulit, jumlah pembuluh lateks, kadar karet kering, dan kecepatan aliran lateks memiliki nilai heritabilitas tinggi mulai dari 0,52 sampai 0,95 yang menunjukkan bahwa faktor genetik sangat berpengaruh terhadap produksi lateks. Untuk kesimpulannya, kualitas dan produktivitas latek karet tidak hanya dipengaruhi oleh teknik budidaya dan penyadapan, tetapi juga oleh faktor genetik tanaman. Pemilihan genotipe unggul dengan karakter heritabilitas tinggi dapat meningkatkan hasil latek secara signifikan. Oleh karena itu, kombinasi antara penerapan teknik budidaya yang baik, penggunaan klon unggul, serta penerapan standar produksi menjadi kunci dalam menghasilkan lateks berkualitas tinggi dan berdaya saing. Berikut jurnal-jurnal yang saya pakai sebagai referensi untuk di PPT ini. Terima kasih. Mohon maaf apabila saat penyampaian ada salah kata ataupun salah penyampaian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.